wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yattali'a fi lailati nisfi min Sya'ban fayaghfira li jami'i khalqihi illa musyrik wa musyakhin. Wa qala aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang pantas senantiasa kita nafaskan setiap detik, setiap saat kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan demi kenikmatan yang tidak ada habisnya dan tidak ada ujungnya. Sehingga saking begitu nikmat yang banyak yang Allah berikan, tiada satupun di antara makhluk Allah yang mampu untuk menghitung dan menyebut nikmat-nikmat Allah. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ada nikmat yang senantiasa membersamai kita. Namun banyak sekali di antara kita yang membiarkan atau lupa dengan nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Dengan kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan pada kita semuanya, hari ini kita bisa hadir untuk bersama-sama menjalankan perintah Allah, yaitu sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan suri teladan kita semuanya, yang telah memberikan arahan, memberikan pendidikan, dan sekaligus membuat kita semuanya sadar bahwa hidup kita akan ada batasnya di dunia dan tidak akan ada batasnya di akhirat. Rasulullah hanya meninggalkan kepada kita dua, di mana kita bisa menjalankan, bisa berpegang teguh kepada keduanya, niscaya tidak akan sesat baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana pesan Rasulullah, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat baik di dunia maupun di akhirat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dengan dua inilah, dimanapun kita berada, sampai kapanpun, selagi kita berpegang teguh pada keduanya, insya Allah kita akan mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah SWT. Kemudian marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah SWT, karena hanya imanlah dan takwa yang senantiasa bisa membentengi diri kita semuanya. Apapun ujian, apapun godaan yang senantiasa datang silih berganti kepada kita, terkadang kita sadar bahwa Allah sedang menguji kita, karena ujian itu berupa hal-hal yang kita tidak menyukainya. Tapi terkadang
banyak sekali di antara kita tidak sadar bahwa Allah sedang menguji kita, karena ujian itu berupa kebahagiaan, berupa kenikmatan, berupa jabatan, harta benda, dan segala sesuatu yang membuat kita bahagia. Namun apapun ujiannya, kalau kita memiliki iman dan takwa di dalam dada kita, insya Allah kita akan mampu untuk menghadapi segala bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan Allah akan membersamai kita dimanapun kita berada, dan sejenis apapun ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita sudah meninggalkan bulan Rajab, yang di dalam bulan Rajab tersebut banyak keberkahan, dan kita sudah melewati juga, sudah menghadapi bulan Sya'ban, yang ketika kita lewati pun tidak akan berasa bulan Sya'ban akan berlalu dengan cepat, yang akhirnya nanti kita akan bertemu dengan Ramadan insya Allah. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini kami akan mengingatkan kepada kita semuanya, hadirin sekalian, dan juga diri saya pribadi, apa yang harus kita lakukan selama di bulan Sya'ban ini sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan kita nanti tidak ada bekal sama sekali. Jangan sampai bulan Ramadan ibarat kita nanti akan bertanding, ibarat nanti dalam sebuah musyabaqah, perlombaan, tapi tidak ada persiapan sama sekali. Maka dari itu, sedikit kita akan membahas beberapa amalan yang senantiasa dilakukan oleh para sahabat dan salafus saleh di bulan Sya'ban ini. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan dan kita lakukan di bulan Sya'ban ini agar di bulan Ramadan nanti kita bisa maksimal untuk menjalankan atau kita menjalani di bulan Ramadan nanti insya Allah. Yang pertama, di bulan Sya'ban ini hendaklah memperbanyak puasa sunnah, sebagaimana baginda Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah, istri beliau, ketika Aisyah ditanyakan bagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama di bulan Sya'ban, maka Aisyah berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyami syahrin illa Ramadan." Aisyah berkata, sama sekali saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasanya 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu illa fi Sya'ban. Dan saya juga tidak pernah melihat Rasulullah yang puasanya paling banyak kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW di bulan Sya'ban memperbanyak puasa sunnahnya. Tidak hanya sekedar puasa Senin Kamis, tapi puasa-puasa yang lain. Tapi tidak sampai sempurna selama di bulan Sya'ban, sebagaimana bulan Ramadan. Itu yang pertama. Amalan yang harus kita perbanyak di bulan Sya'ban adalah berpuasa sunnah. Sebagaimana disampaikan tentang apa rahasianya Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ternyata Rasulullah menyampaikan bahwa puasa Sya'ban itu ibarat sholat sunnah rawatib. Kalau hadirin sekalian, ketika sholat 5 waktu, pasti mengusahakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Karena itu adalah sholat sunnah rawatib yang kalau bisa dilaksanakan semaksimal mungkin. Nah, begitu juga puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban adalah ibarat sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan bisa menyempurnakan puasa Ramadan.
Maka dari itu masih ada kesempatan kita untuk berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Kemudian amalan yang kedua yang dilakukan oleh para salafus sholih adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Salamah bin Kuhail, beliau berkata, "Kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qura." Dikatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulannya orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi di bulan Sya'ban memperbanyaklah untuk membaca Al-Quran, sehingga nanti di bulan Ramadan tidak kaget karena sudah terbiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian sebagaimana yang dilakukan oleh Amr bin Qais, ketika datang bulan Sya'ban, Amr bin Qais dia menutup seluruh toko-tokonya, tidak berjualan selama bulan Sya'ban. Kemudian dia mempersiapkan diri untuk membaca Al-Quran. Subhanallah. Itu yang dilakukan oleh salafus sholih, memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang dilakukan atau amalan yang dilakukan di bulan Sya'ban adalah mengerjakan amalan-amalan soleh untuk persiapan di bulan Ramadan. Sebagaimana disampaikan oleh Abu Bakar Al-Bakhli, bahwasanya syahrul Ramadan dari awal syahrul Rajab adalah syahrul zar'i, wa syahrul Sya'ban syahrul syaqi zar'i, wa syahrul Ramadan syahrul hasadi zar'i. Jadi bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanenin hasil tanamannya. Maka dari itu, barang siapa yang di bulan Rajab tidak menanam, di bulan Sya'ban tidak menyirami tanaman, maka mungkinkah akan mendapatkan hasil tanamannya di bulan Ramadan? Sangat mustahil sekali. Maka dari itu, di bulan Sya'ban ini adalah untuk memperbanyak amal-amal saleh, sehingga nanti di bulan Ramadan kita akan menunai hasil-hasil pahala yang Allah janjikan dan Rasulullah pula sampaikan di dalam hadisnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang harus dilakukan atau amalan yang terbaik dilakukan di bulan Sya'ban adalah menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, "Inna Allaha la yattali'a fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfira li jami' khalqihi illa al-musyrik aw musyakhin." Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah selalu mengintai di malam nisfu Sya'ban, lalu Allah mengampuni seluruh makhluk-makhluk Allah, seluruh manusia, kecuali orang yang berbuat syirik dan orang yang bermusuh-musuhan. Maka di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini, kita harus untuk meninggalkan kesyirikan dan meninggalkan permusuhan. Yang tadinya kita ada rasa tidak suka dengan seseorang, maka segeralah untuk saling memaafkan. Karena itu adalah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah SWT mengingatkan, "Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'un wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa yang lain yang Allah kehendaki. Yang terakhir yang kita lakukan amalan-amalan di bulan Sya'ban adalah membayar hutang puasa, terutama bagi kaum hawa. Mungkin istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, atau saudara-saudara kita yang wanita, juga mungkin ada di antara kita yang pas Ramadan tahun kemarin sakit sehingga belum ikut puasa Ramadan. Itu adalah namanya hutang. Maka sebelum Ramadan datang, puasanya harus dibayar, hutang puasanya harus dibayar, sehingga Ramadan tidak
penuh dengan beban hutang. Sebagaimana Aisyah berkata, "Kana yakunu alayya siyam ala Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban." Aisyah berkata, adalah saya dulu mempunyai hutang puasa di bulan Ramadan dan saya tidak mampu untuk membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Maka dari itu, ingatkan kepada keluarga kita yang wanita, juga keluarga kita yang kebetulan bulan puasa tahun kemarin mempunyai hutang, segera untuk membayar hutang-hutangnya agar kita terbebas dari hutang di bulan Ramadan dan kita bisa menjalankan bulan Ramadan dengan maksimal. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. يا من في قلبك رحمة للناس